Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Malam, Mbak. Bagaimana kabar Bapak Ibu malam hari ini? Apakah sehat, semangat? Alhamdulillah sehat, Mbak. Semangat, Mbak. Semangat. Semangat. Keren sekali Bapak Ibu. Nah, semoga Bapak Ibu yang saat ini sakit, begitu ya, semoga bisa segera sembuh Bapak Ibu dan bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Malam hari ini Bapak Ibu kita akan membahas soal anatomi. Pertemuan keempat ini sepertinya cukup menyita pikiran kita, begitu ya Bapak Ibu ya. Ya Alhamdulillah semoga Bapak Ibu terus sehat ya. Nah nantinya silakan Bapak Ibu bisa fokus dulu untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Mas Hafid soal anatomi. Namun sebelum itu nih Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih ada kesulitan dalam mencari referensi atau mungkin eh, alat begitu dan sebagainya? Apakah dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga kemarin, apakah masih ada kendala yang dihadapi? Tidak ada kendala? Baik, tidak ada, aman. Wah, luar biasa nih. Keren sekali Bapak Ibu. Langsung yang penting adalah langsung praktekkan ya gitu. Nah, malam hari ini mungkin kita langsung saja Bapak Ibu. Nantinya Bapak Ibu bisa fokus terlebih dahulu. Bisa fokus terlebih dahulu untuk mendengarkan materi terkait anatomi gitu nggih. Nantinya Bapak Ibu bisa tanya jawab setelah Mas Hafid menyampaikan materinya begitu. Untuk mengefisiensi dan mengefektifkan waktunya gitu untuk bisa lebih banyak diskusi nantinya akan langsung saja kita masuk ke dalam materi. Apakah Mas Hafid sudah siap? Ready Mas Hafid? Baik, siap. Mas Hafid, monggo saya persilahkan. Semangat selalu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih waktunya Mbak Bibi. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam, Mas. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Semangat, semangat. Yang lain juga semangat kan? Ingat, Pak. Saya kira Mantap, mantap. hanya Bapak Fasas ini. Oke. Iya, yang lain lesu. Baik Bapak Ibu, di malam hari ini kita akan masuk ke anatomi paper nih Bapak Ibu. Jadi yang membedakan dengan yang lainnya, kalau di rumah Scopus itu ada namanya anatomi paper. Jadi memudahkan Bapak Ibu untuk menulis jurnal. Nah, jadi sudah ada kerangka atau apa ya, inti dari artikel Bapak Ibu nantinya, kerangka. Nah, biasanya Bapak Ibu pasti bingung mau memulai dari mana. Kemudian kalau sudah memulai menulis, bingung juga untuk mengakhirinya. Nah, di situ Bapak Ibu. Jadi nanti dengan kerangka, nah mempercepat Bapak Ibu untuk menulis paper. Hal yang apa ya, yang harus ada di paper itu apa aja. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai draft jadi. Nah, nanti bisa dicek lagi di breakdown ke anatominya. Apakah sudah sesuai dengan plot-plot yang ada. Misalnya nih Bapak Ibu, riset metodenya ternyata kurang atau mungkin di bagian introduction-nya ternyata ada yang kurang juga. Nah, nanti bisa dengan kerangka ini mengetahui kurangnya draft paper Bapak Ibu itu di mana. Nah, kemudian kita langsung saja Ayo mulai tadi ke Bapak Ibu. mobil. Izin share screen Bapak Ibu. Dia udah ngambil sama Azri tadi ke mobil ngambil kacamata. Maaf.
Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Lagi proses, Mas. Baru proses. Masih belum, Mas. Layarnya yang nampak, layar layar laptopnya, PPT-nya belum ada. Sudah, Bapak Ibu? Iya, baru muncul. Lanjut, Ya, Mas. kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Nah, jadi kerangka paper ini ada 7, Bapak Ibu. 7 pertanyaan nantinya. Bapak Ibu cukup menjawab 7 pertanyaan ini. Dari what is unknown sampai conclusion. Nah, kemudian di bagian introduction itu ada 3 nantinya. What is known, what is unknown, dan who and why, Bapak Ibu. Jadi nomor 1, 2, dan 3 itu masih ranahnya introduction. Nah, kita langsung saja masuk nih Bapak Ibu. What is unknown or understanding of the world. Nah, kalimat positif itu yang umum atau mungkin kalimat umum yang positif Bapak Ibu. Semua orang setuju, tidak bisa membantah. Contohnya nih Bapak Ibu, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Nah, itu ada kalimat positif. Kemudian semua orang pasti setuju. Seperti itu. Kemudian di bagian kanan itu terdapat seperti jam pasir ya, Bapak Ibu. Angka 1, 2, sampai 7. Nah, jam pasir ini menunjukkan cakupannya, Bapak Ibu. Jadi, di bagian introduction atau what is unknown itu sangat luas cakupannya. Kemudian nanti lebih mengkerucut di bagian what is unknown, mengkerucut lagi di bagian who and why. Nah, kita langsung saja masuk ke bagian selanjutnya. Tadi what is known itu ada kalimat positif. Kemudian di bagian what is unknown atau what is the gap we want to fill. Permasalahan. Nah, tidak mungkin Bapak Ibu melakukan penelitian kalau tidak ada masalah. Nah, pastikan ada masalahnya. Ada masalahnya nih Bapak Ibu. Misalnya pendistribusian eh, pendistribusian hal atau mungkin makanan pokok di pedesaan masih sulit dijangkau. Nah, itu kan permasalahan nih Bapak Ibu, masih sulit dijangkau. Nah, itu adalah kalimat negatif atau gapnya, permasalahannya. Kemudian di nomor 3, who and why. So we fill the gap. Bisa rasionalitasnya Bapak Ibu. Jadi di nomor 3 ini hanya berbicara tentang urgensi risetnya. Kemudian novelty atau pembaruannya dari riset Bapak Ibu. Kemudian tujuannya. Dah, itu saja. Cukup. Ya, mohon maaf. Saya Ada satu lagi. Nah, jadi di nomor 3 itu berisi novelty, kemudian pentingnya penelitian Bapak Ibu dan tujuannya. Nah, contohnya nih Bapak Ibu, ketika saya mempunyai obat sakit gigi. Nah, tidak mungkin kita langsung tawarkan langsung nih Bapak Ibu, pasti nanti orang malah lari. Contohnya nih beli obat saya. Nah, pasti orang lari nih Bapak Ibu. Kita goda dulu Bapak Ibu di bagian what is known-nya. Kalimat positif. Kesehatan itu penting untuk apa ya? Kesehatan itu penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian lebih mengkerucut nih Bapak Ibu, terutama pada kesehatan gigi. Nah, jadi kita goda dulu dengan kalimat positif, Bapak Ibu. Kemudian baru di bagian what is unknown-nya atau permasalahannya atau gap-nya.
Namun masih banyak yang belum memperhatikan kesehatan gigi. Kemudian kurangnya sosialisasi tentang kesehatan gigi. Nah, itu kan permasalahannya, Bapak Ibu. Kemudian masuk di bagian how and why. Urgensi risetnya, penelitian ini penting karena dengan menggunakan obat ini, maka sakit gigi akan sembuh. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke bagian novelty-nya atau pembaruannya. Nah, misalnya obat sakit gigi yang sudah ada itu memerlukan waktu setengah jam untuk bereaksi. Nah, sedangkan obat sakit gigi yang saya tawarkan itu 5 menit sembuh. Nah, itu kan menjadi novelty sendiri. Nanti bisa dijelaskan. Novelty dari penelitian ini adalah 5 menit sakit gigi langsung sembuh. Nah, itu kan sebagai novelty, Bapak Ibu. Kemudian tujuannya. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke bagian metode. Nah, metode di sini itu paling mengkerucut, Bapak Ibu. Karena apa? Karena di sini hanya berisi tentang bagaimana Bapak Ibu melakukan risetnya. Nah, jadi di bagian metode itu hanya berisi riset metode. Penelitian Bapak Ibu menggunakan kuanti atau kuali. Kemudian population and sampelnya. Misalnya narasumber dalam penelitian ini 100 mahasiswa di Universitas X. Nah, setelah itu instrumen yang digunakan wawancara, kuesioner dan sebagainya. Kemudian analisa datanya. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan apa? Kalau Bapak Ibu ada alatnya, silahkan cantumkan aplikasinya beserta versinya. Nah, itu penting Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengolah menggunakan SPSS contohnya, sertakan versinya juga. Karena versi itu juga bisa mempengaruhi hasilnya. Walaupun nanti 0,0 sekian. Nah, itu juga mempengaruhi hasil. Kemudian di bagian riset hasilnya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu cantumkan hasil dari pengolahan datanya. Entah itu berupa gambar, grafik, atau tabel. Nah, kemudian lebih luas lagi nih Bapak Ibu di bagian discussion atau nomor 6. How do the result fill the gap? Nah, di bagian discussion ini itu menjawab what is unknown atau gap berdasarkan hasil, Bapak Ibu. Nah, jadi di bagian discussion ini, saya ulangi, menjawab di nomor 2, tetapi berdasarkan 5 atau hasilnya. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Di bagian kesimpulan, silahkan Bapak Ibu cukup menjawab tujuan penelitiannya. Kemudian ditambahkan kalimat untuk mendukung jawaban tujuan tadi. Kemudian tambahkan juga yaitu dampaknya secara teoritis dan praktisi. Nah, mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Oke. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Bisa Sampai sini diulang dulu. yang 56 tadi, Mas. Oke, 56. Baik. Saya share screen. Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, saya ulang nih, Bapak Ibu. Di bagian nomor 4 atau metode itu hanya berisi nantinya
riset desainnya bagaimana, kemudian population and sample, kemudian instrumennya, setelah itu analisa data. Kemudian di bagian nomor 5, silakan Bapak Ibu tambahkan hasil dari risetnya. Nah, bisa berupa gambar atau tabel, atau mungkin kalau Bapak Ibu hanya berisi narasi deskriptif bisa dinarasikan, atau mungkin wawancara bisa juga dimasukkan. Kemudian di bagian nomor 6, discussion. Nah, discussion ini itu adalah menjawab what is unknown atau gap, atau nomor 2 berdasarkan riset atau hasil. Jadi nomor 6 ini discussion menjawab nomor 2 berdasarkan hasil. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan, yaitu menjawab tujuan penelitian. Jadi cukup dijawab saja tujuan penelitiannya Bapak Ibu. Jangan diulang tujuannya, tetapi dijawab tujuannya. Kemudian ditambahkan poin pendukungnya untuk memperkuat jawaban tujuan. Setelah itu tambahkan dampaknya secara teoritis dan praktisi. Oke, secara ada yang ditanyakan dulu Bapak Ibu? Hai Pak, selamat malam. Saya dengan Riri, Ya, Pak. Pak, saya mau menanyakan, pada saat kita membuat jurnal, kemudian kan kita kan udah ya, membuat, tadi Bapak sempat bilang, nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah introduction ya. ya, Nah, dan yang ketiga itu tertulis how and why should we ya. fill the gap gitu. Jadi semua hipotesa yang kita buat, serta gambarnya, gambar hipotesa, beserta penjelasan per masing-masing hipotesa itu ada di nomor 3 ya Pak ya maksudnya gitu. Oke, saya jawab Ibu. Jadi di nomor 3 itu hanya berisi tentang pentingnya penelitian Ibu saja. Jadi penelitian ini penting karena apa? Kemudian novelty atau pembaruan atau yang Ibu tawarkan dalam risetnya. Nah, yang terakhir ada tujuannya. Seperti itu. Atau mungkin kita bisa lanjut kalau Bapak Ibu masih bingung. Oke, saya stop dulu. Baik. Nah, kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu masih bingung, kita langsung masuk saja ke boardnya. Nah, nanti ini akan saya share juga nih Bapak Ibu. Saya akan share. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu bisa mengerjakan di sini. Nah, kita dari atas. Di bagian abstrak nanti bisa dilewatkan dulu Bapak Ibu. Jadi di abstrak kita lewatkan. Nah, kemudian judulnya Bapak Ibu masukkan. Kemudian keywordnya. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal isi saja. What is known? Pertanyaan umum yang positif. Nah, kemudian nomor 2, what is unknown? Atau masalah-masalah yang ditemukan. Atau kalimat negatif. Nah, biasanya identik dengan kalimat negatif nih Bapak Ibu. Namun, pada kenyataannya belum sesuai. Nah, kemudian di nomor 3 ini, how and why. Nah, nanti hanya berisi tentang penelitian ini penting karena apa. Kemudian solusi yang diberikan atau bisa novelty-nya. Kemudian tujuan risetnya. Nah, seperti itu saja di bagian how and why. Cukup, cukup ketiga ini saja Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut ke nomor 4. Riset desainnya. Penelitian ini menggunakan kuanti, kuali, atau mix. Nah,
Setelah itu population and sampelnya, berapa jumlah responden dan di mana penelitiannya. Silakan Bapak Ibu cantumkan juga. Kemudian instrumen dan prosedur, misalnya penelitian itu menggunakan wawancara dan observasi, silahkan cantumkan atau mungkin kuesioner. Nah, kemudian analisa data. Nah, datanya dianalisa menggunakan apa? Nanti kalau menggunakan alat, silahkan tambahkan versinya juga, atau aplikasi silahkan tambahkan versinya. Nah, kemudian di nomor 5, ini tentang hasil atau riset. Nah, di sini kan tabel ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu ada tabel atau gambar, nggak usah dimasukkan ke bagian Word-nya ini atau kerangkanya. Cukup Bapak Ibu narasikan, misalnya gambar 5 tentang apa. Jadi gambarnya nggak usah dimasukkan dulu. Jadi cukup dinarasikan saja di bagian kerangka ini. Nanti kalau ada gambar tabel, dimasukkan ketika Bapak Ibu membuat ke artikelnya. Jadi ini hanya kerangka dulu, kemudian di bagian discussion. Nah, di sini Bapak Ibu. Nantinya di nomor 2, di nomor 2, silahkan Bapak Ibu copy permasalahannya, kemudian paste di bagian kiri. Nah, kemudian di bagian kanannya tinggal Bapak Ibu jawab saja. Jadi tidak perlu repot-repot Bapak Ibu harus scroll ke atas, ke bawah lagi untuk menjawab discussion. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, jangan sampai jawaban Bapak Ibu itu lari dari hasil. Nah, bisa juga dibilang, nah, bagaimana hasil itu menjawab permasalahan. Nah, seperti itu. Atau kalau kebalikannya seperti itu. Atau mungkin bisa juga menjawab nomor 2 berdasarkan hasil atau nomor 5. Nah, kemudian di nomor 7, jawaban dari tujuan risetnya. Cukup dijawab saja. Kemudian ditambahkan kalimat pendukungnya. Nah, yang terakhir ada kontribusi risetnya. Bisa secara teoritis atau praktisi. Oke. Sampai sini Bapak Ibu ada yang masih bingung mengenai kerangka ini? Dan nanti akan saya kirimkan juga contoh terisinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada juga yang sudah terisi. Nanti saya kirimkan di grup. Sebelum ini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Saya, Pak. Oke, baik. Bagaimana Ibu? Pak, kembali lagi pertanyaan saya. Untuk Ya, hipotesa, ya. itu saya isinya di nomor berapa? Apakah nomor 3 atau nomor 4? Oke, baik Ibu. Jadi hipotesa itu bisa nantinya di nomor 4 kalau ada gambar. Jadi di nomor 3 itu hanya berisi ini saja Ibu. Urgensi risetnya, pentingnya penelitian Ibu. Nah, cukup itu saja. Kemudian solusinya atau novelty-nya dan tujuan risetnya. Nah, ini saja di bagian nomor 3. Nah, apakah sudah terjawab Ibu? Oke, jadi isinya di nomor 4 ya, Pak ya? Ya, benar sekali Ibu. Jadi di nomor 3 itu hanya ketiga ini saja. Oke. Penelitiannya pentingkan apa, kemudian novelty dan tujuannya. Kemudian dari Bapak Ibu yang lain, Ya, Mas Hafiz izin bertanya. ya, Tadi kalau saya nggak salah dengar, untuk yang 1, 2, 3 ini adanya di introduction ya, Mas Hafiz ya? iya Ibu. Jadi nantinya what is known, what is Mm-mm. unknown, dan who Mm-mm. and where itu masih di bagian introduction. Oke, ya. Kemudian terkait dengan what is unknown. Nah, what is unknown ini kan tadi Mas Hafiz menerangkan ini adalah gap yang harus diisi ya, harus diselesaikan. Itu berisi tentang masalah. Nah, Ya, apakah what is unknown ini juga bisa misalkan penelitian terdahulu yang ternyata mereka menguji dengan metode A, terus kita pengen menguji dengan metode B karena mungkin ini disinyalir bisa memberikan hasil yang baik. Itu apakah benar letaknya di poin 2 ya, Mas? bisa juga Ibu nanti. Jadi misalnya
penelitian terdahulu itu menggunakan metode A, tetapi hasilnya belum akurat. Nah, itu kan juga ibaratnya permasalahan atau gap. Kemudian nanti Ibu jawab saja di bagian nomor 6. Nah, itu untuk jawaban saja, Ibu. Jadi di nomor 2 cukup dituliskan permasalahan atau mungkin kurang akuratnya pengukuran mengenai ini dengan metode A. Nah, maka dari itu dibutuhkan pengukuran yang lebih akurat. Nah, permasalahan cukup ditulis seperti itu saja, Ibu. Nanti di bagian 6, nah baru dijawab. Dengan menggunakan metode B itu lebih akurat. Dan ini dibuktikan dengan hasilnya, Ibu. Seperti itu. Apakah Oke. sudah terjawab, Ibu? Iya, iya. Iya, Mas, satu lagi mungkin. Kan Ya, kalau kita lihat di paper-paper yang ada ya, ketika ya. menjelaskan tentang dampak penelitian, itu kan mereka suka mensitasi dari penelitian terdahulu ya. Nah, itu hubungannya gimana, Mas Hafid? Oke, baik, Ibu. Jadi kita di sini merdeka dulu, Bapak Ibu. Nah, nanti tanpa adanya sitasi dulu. Ibaratnya ini adalah kerangkanya. Nah, itu besok di pertemuan ke-5, nah dari kerangka ini kita akan kembangkan, akan mensitasi untuk memperkuat dari kerangka ini, Ibu. Seperti itu. Apakah terjawab, Ibu? Ya, terjawab. Terima kasih, Mas. Mas Hafiz boleh tanya? Iya, silahkan, Ibu. Bagaimana? Mas, ini saya mau tanya, ini kerangka ini berarti Ya. umum ya, artinya belum dibedakan atau memang tidak usah dibedakan dengan metodenya. Misalnya kuantitatif, kualitatif sama aja ya, Mas ya. Ini Sama aja, Ibu. body of Ya, apa tadi anatomi papernya kayak gini ya, Mas ya. iya, benar sekali, Ibu. Sama Oh, saja. oke. Ya, oke. Jadi Ya, kuanti, baik. kuali, atomik sama. Jadi nanti ini ibaratnya memudahkan Bapak Ibu untuk apa ya, memulai mengerjakan. Nah, ibaratnya kalau Oke. Bapak Ibu apa ya mau mengerjakan kan pasti juga bingung dulu introduction itu apa aja ya gitu. Kemudian ini ada yang bertanya lagi, Bapak Dani. Halo, Bapak Dani. Ya itu tadi saya sudah Mas. Saya Mohon ibu maaf. Mas. Nggak apa-apa Mas. Sudah biasa salah dikira laki-laki. Makasih Mas Hafid. Sama-sama, Ibu. Mungkin ada yang Saya mau ditanyakan. tanya ya, Oke, Ibu Firly, untuk gimana? untuk memastikan lagi Mas terkait dengan Ya, anatomi paper tadi, berarti dasar kita untuk menentukan introduction, method, result sampai ke conclusion itu berarti dari pemikiran kita ya. Artinya kita tidak perlu iya, olah data, kita tidak perlu melihat penelitian sebelumnya begitu. iya, Ibu, benar sekali. Jadi Berarti ibaratnya kita kita nggak ada gimana, dasarnya. Ibu? Berarti nggak ada dasarnya ya. Oke, nah Bagaimana nanti bedanya? dasarnya itu semisal kalau Ibu nanti ibaratnya apa ya membutuhkan di bagian introduction membutuhkan juga data BPS atau WHO. Nah, nanti kita sisipkan di terakhir setelah ini. Jadi ketika kita mengembangkan dari kerangka saja, nah kita baru mensitasi untuk memperkuat kalimat yang kita buat, Ibu, seperti itu. Tadi Mas hubungannya dengan result. Artinya kan Iya, tadi dibahas bahwa di mana ya? Tadi yang oke, saya share lagi, Bu, share screen, di discussion, itu ya, kan discussion. disandingkan antara permasalahan dengan jawaban kan begitu. Iya, Dan harapannya jawaban itu tidak boleh berbeda dengan resultnya kan begitu ya. iya, tidak boleh melebar kan seperti itu, Ibu. Oh, itu juga artinya result itu tadi menurut pemahaman kami begitu Mas. Mohon maaf, Ibu, suaranya agak tidak terlalu Iya. jelas. Jadi
result itu juga Ya. berdasarkan pemahaman kami, begitu nggih? Oke, baik. Nah, jadi riset itu hasil penelitiannya. Nah, misalnya Ibu menggunakan wawancara, nanti kan bisa juga hasil wawancaranya seperti apa. Nah, Jadi di kemudian anatomi ini kita sudah melakukan penelitian berarti Mas. gimana Ibu? Mohon maaf. Di anatomi ini berarti kita sudah melakukan penelitian ya? Iya, iya, benar sekali Ibu. Sudah Hmm, melakukan penelitian. Oke, oke, oke. Nantinya kalau semisal Ibu belum melakukan penelitian, nah Mhm. bisa juga di bagian riset itu dikosongkan dulu. Jadi ibaratnya kan kita bisa menerka atau mungkin apa ya? em, Kalau orang Jawa itu mengawang atau kita udah tahu hasilnya sebenarnya. Nah, tinggal kita masukkan dulu di bagian metodenya dulu. Nah, penelitian ini menggunakan kuanti atau kuali. Kemudian nanti kita akan mengambil populasi N sampelnya di mana. Nah, kita masukkan dulu. Kemudian penelitiannya menggunakan apa? Pengumpulan datanya. Kemudian data tersebut akan diolah menggunakan apa. Nah, kita masukkan dulu, Ibu. Kemudian baru di nomor 3 kita Ibu isikan. Jadi kalau Ibu belum melakukan penelitian, di bagian hasil bisa dikosongkan dulu. Nanti Berarti sambil hasil Ibu, ketemu dikosongkan ya Mas. ya sambil nanti Ibu melakukan penelitian baru apa disusun lagi. Seperti itu Ibu. Saya kira ini mohon maaf ya, di pelatihan kita saat ini itu proses bagaimana kita melakukan penelitian dari penentuan Oh, tema, terus kemarin itu kita ada memanfaatkan Mendeley, terus kita ya. membuat proposal, baru kita melakukan penelitian. Enggak begitu ya Mas, berarti pelatihan ini ya. Iya, jadi lebih ke penulisan cepatnya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai draft jadi, nah kita akan kemas draft jadi atau hasilnya itu menjadi jurnal Ibu, seperti itu. Hmm. Oke, oke Mas. Ya ini dulu Mas, mungkin yang lain Iya. ada yang tanya. Iya. Atau mungkin Ibu mau menggunakan SLR juga bisa. Nah, nanti berdasarkan SLR itu juga bisa. Untuk kerangka itu hampir sama, Ibu. Cuma perbedaannya ada di bagian riset metodenya. Nah, seperti itu, Ibu. Nanti biasanya kalau SLR perbedaannya ada di riset metodenya. Mas mohon izin. Iya, Ya, bagaimana, Ibu? kalau misalnya ini kan kita sudah riset ya, sudah tinggal ngitung ya, sudah Iya, mau ada hasil pakai mix method. Terus nanti iya. kalau misalnya kita sudah coba susun, nanti bisa ditolong lihatkan ya Mas ya. Kalau misalnya memang kita sudah hampir selesai gitu, tinggal submit, nanti mungkin ada kurang apa-apa gitu, mungkin bisa dikoreksi ya Mas. Bisa bantu Bisa, koreksi ya. bisa. Jadi Oh ya, nanti silahkan Bapak Ibu kerjakan anatominya. Nah, nanti bisa apa ya pengecekan dikirimkan saya ataupun Mbak Biwi Bapak Ibu. Nah ya nanti baik. pasti akan ada pengoreksian. Ya, makasih Misalnya Mas. kurang tepat di bagian mana. Nah nanti akan ada masukan juga Bapak Ibu. Nah mungkin kalau Bapak Ibu masih bingung, saya lanjutkan ke contohnya Bapak Ibu. Nah kita masuk ke bagian contoh nih Bapak Ibu. Mas, Contoh izin boleh nanya dulu. bagaimana Ibu? Izin tanya dulu boleh sebentar? Boleh Ibu silakan. Oke. Nah, apa namanya? Tadi kan Mas, kita kan menulis artikel dari hasil Iya. penelitian kita, gitu ya Mas ya? Iya. Kedengaran Mas suara saya? Ya, kedengaran Ibu. Kan kita artikel itu menulis hasil penelitian Iya. kita, gitu Mas. Nah, padahal dari penelitian kita itu kan banyak yang dihasilkan, gitu kan Mas ya? Nah, Ya. bagaimana kita memilih yang mana yang mau dimasukin ke artikel gitu kan? Kemarin kan Mas bilang bahwa dalam satu penelitian itu kan bisa jadi berapa artikel gitu kan? Hmm. Nah, itu gimana Mas cara kita memilih
variabel mana atau aspek mananya yang mau kita masukkan sebagai fokus di artikel itu, Mas. Oke, baik Ibu. Nah, Oke. nanti Ibu bisa memecah kalau misalnya disertasi itu kan banyak variabel ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa memecah juga. Contohnya, misalnya penelitian tentang kenyenyakan tidur. Nah, pasti faktor kenyenyakan tidur itu banyak sekali atau variabelnya banyak. Bisa faktor cahaya atau lampu, kemudian bisa faktor uh, bising atau mungkin harus mendengarkan lagu, kemudian ada faktor juga tempat. Nah, kita bisa ambil dulu nih Bapak Ibu kenyenyakan tidur menggunakan lampu atau cahaya. Nah, kalau gelap bagaimana, terang bagaimana itu bisa satu paper. Kemudian nanti paper kedua, kenyenyakan tidur menggunakan musik itu bagaimana. Kemudian yang ketiga bisa tempatnya, nyamannya. Nah, misalnya kalau kotor itu tidak nyaman, kalau bersih itu membuat tidurnya nyenyak. Nah, seperti itu, Ibu. Jadi, kita bisa memisah dari banyak variabel. Nah, Ibu bisa ambil beberapa saja, itu juga bisa. Berarti Mas, misalnya saya memilih, kan saya psikodukasi orang tua pada anak autisme. Nah, di sana kan akhirnya menghasilkan beberapa hasil penelitian. Nah, salah satu yang saya ambil berarti nanti hasil wawancara yang terkait variabel itu saja yang saya masukkan dalam data penelitian itu gitu ya Mas ya? Benar sekali, Ibu. Benar sekali. Oke Mas. Ngeh tadi Iya. saya rada bingung. Nggih. Matur sembah nuwun. Iya, sama-sama, Ibu. Pak Hafid, selamat malam, Pak. Tadi Bapak Selamat sempat malam. bilang, Bapak sempat menjelaskan terkait kita pecah-pecah. Bukankah Ya, itu gara-gara jatuhnya bisa kena jadi ini ya, Pak? Salami slicing ya, Pak ya? Kalau kita bisa ketahuan di Scopus, bukannya itu akan ditolak ya, Pak? Oke, nah, jadi ketahuan di Scopus itu apakah sudah diterbitkan atau belum nih, Ibu? Nah, jadi seperti ini. Jadi di Scopus itu sebenarnya tidak harus yang kompleks sekali, itu tidak harus Bapak Ibu. Penelitiannya yang kompleks itu tidak harus. Jadi penelitian simpel pun itu bisa masuk ke Scopus. Nah, kemarin ada trailer dari Rumah Scopus, satu disertasi itu menjadi 6 paper, Ibu. Itu nggak masalah. Yang penting kan itu belum pernah diterbitkan dimanapun, Ibu. Jadi nggak masalah. Kecuali kalau misal penelitiannya pernah diterbitkan di misal Sinta atau Google Scholar atau mungkin di kampusnya. Nah, itu kan nanti akan terkena duplikasi publish, Ibu. Seperti itu. Mas mohon izin. Kalau Iya, misalnya Ibu. kayak saya kan ada 7 variabel ya saya pakai ya. Ada Iya, eh, apa entrepreneurial literasi, ada sustainability awareness, ada karena model ISAS kan berarti ada iya, attention, interest, share. Cuma actionnya itu kan saya ganti dengan entrepreneur citizenship behavior. Terus ada share. iya. Nah itu kan banyak ya. Sebenarnya kalau mau kita pecah jadi 7 kan sebenarnya bisa. Cuma Bisa juga. kalau misalnya kita sudah publish atau kita sudah submit ke 7-7-nya sekaligus, setelah itu baru dipecah, bisa nggak Mas kayak gitu? Nah, itu yang agak susah, Ibu. Jadi, Agak susah ya. Jadi mesti ya, dipecah dari awal ya. ya benar sekali, Ibu. Harusnya Oke. dari awal. Karena kalau nanti Ibu pecah, baratnya kan di Scopus sudah ada semua dari ketujuh Hmm. variabel. Mhm. Oh ya udah berarti Iya, soalnya memang harus harus begitu karena memang kan itu memang itu Mas Bima kan jadi memang betul. luarnya Scopus dan awal awal bikin pengajuannya begitu jadi kayaknya nggak bisa Hmm, dipecah ya sayang banget. Oke deh terima kasih. iya, Kalau Ibu. kalau Nah, kita pecah variabelnya itu bisa double nggak, Mas Hafid ya? Contoh ya, tadi Bu Lela punya 7 variabel gitu ya. Contoh variabel independennya 7, kemudian iya, variabel dependennya 1.
Iya. Misalnya Bu Lela pecah gitu. Pecahnya A, B, C ke X, C, D, Iya. E ke X, E, F, G ke X. Bisa seperti itu walaupun variabel dependennya berulang-ulang tapi dengan variabel independen yang berbeda-beda. Apakah itu bisa? Bisa juga, bisa. Tetapi yang Bapak Ibu harus cek, nanti silahkan dicek dulu di Scopus atau di jurnal-jurnal yang lain, apakah penelitian menggunakan variabel yang dipecah itu sudah ada atau belum. Nah, kalau misalnya ada yang sudah menggunakan dengan variabel itu, berarti tidak bisa, Ibu. Nah, nanti gunakan variabel yang lain, misalnya variabelnya ABC. Ternyata orang lain juga sudah menggunakan variabel ABC. Ibu bisa saja ditambahkan satu ABCD. Nah, walaupun ketambahan satu variabel itu sudah bisa membedakan dengan penelitian orang lain, Ibu. Seperti itu. Oke, Mas, thank you. Ya, sama-sama. Oke. Baik, coba kita lanjutkan nih, Bapak Ibu. Contoh dari pengisian kerangka paper ini. Nah, nantinya silahkan di bagian abstrak, Bapak Ibu kosongkan dulu, tidak usah diisi, di terakhir saja. Karena kalau body of paper sudah selesai, abstrak juga sudah selesai Bapak Ibu, tinggal comot-comot saja. Nah, kita masuk saja Bapak Ibu. Judulnya Digital Marketing to Improve Marketing Performance of SMES. Nah, di bagian what is known atau kalimat positifnya, pemasaran digital telah menjadi alat penting bagi usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ingin meningkatkan kinerja pemasaran. Nah, ini kalimat umum nih Bapak Ibu. Kalimat umum yang semua orang setuju, tidak bisa membantah. Kemudian kalimat nomor 2, lebih mengkerucut lagi. Upaya pemasaran digital yang konsisten dapat meningkatkan pengenalan dan kredibilitas merek, sehingga memudahkan UMKM untuk memantapkan diri di pasar. Nah, lebih mengkerucut lagi nih Bapak Ibu. Kemudian nomor 3 itu lebih mengkerucut lagi. Yang awalnya berbicara tentang pemasaran digital, kemudian upaya pemasaran digital, kemudian lebih ke platform digitalnya. Nah, platform digital memungkinkan penargetan yang tepat berdasarkan demografi, minat, dan perilaku, membantu UMKM. Nah, kan lebih mengkerucut ya Bapak Ibu. Nantinya nomor 4 lebih mengkerucut lagi sampai nomor 5. Pemasaran digital mendukung inisiatif e-dagang, memungkinkan UMKM menjual produk secara berani dan menjangkau audiens global. Nah, jadi yang umum, kalimat umum lebih mengkerucut Bapak Ibu. Kemudian di nomor 2, what is unknown atau gap atau permasalahannya. Kita cek nih Bapak Ibu. Banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, di sini kan permasalahan Bapak Ibu. Belum memahami. Di nomor 2, UMKM seringkali memiliki anggaran dan sumber daya manusia yang terbatas. Nah, itu kan juga menjadi permasalahan atau gap. Di nomor 3, banyak UMKM yang menggunakan strategi pemasaran digital kurang sesuai. Nah, itu kan masih permasalahan. Kemudian banyak UMKM yang belum memanfaatkan potensi e-commerce. Nah, jadi permasalahan-permasalahan yang terjadi Bapak Ibu atau gap-nya. Di bagian nomor 3, HNW, kita bisa tuliskan Bapak Ibu. Penelitian ini penting karena digital marketing dapat meningkatkan daya saing UMKM di era digital dan dapat memperluas akses pasar global. Penelitiannya penting karena apa? Setelah itu
solusi yang diberikan atau novelty-nya. Penelitian ini menawarkan strategi pemasaran digital untuk meningkatkan daya saing dan pemahaman tentang pemasaran digital di kalangan pelaku UMKM dengan menggunakan modul pelatihan. Solusinya atau strateginya, Bapak Ibu. Kemudian tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan UMKM. Nah, di bagian ONB cukup ketiga ini saja. Kemudian di bagian riset metode. Nah, di riset metode ini paling mengkerucut karena hanya berisi prosedur Bapak Ibu melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan kualitatif atau kuanti atau mix. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah 10 UMKM di wilayah Yogyakarta. Nah, setelah itu penelitian ini menggunakan pengumpulan data observasi dan wawancara secara random sampling. Kemudian data yang diperoleh dianalisa menggunakan apa? Nah, seperti itu. Kemudian di hasil, nah silakan Bapak Ibu cukup tuliskan saja kalimat satu tentang apa atau gambar satu tentang apa. Jadi gambar nggak usah dimasukkan. Atau mungkin tabel satu tentang tabel satu tentang hasil kuesioner. Nah, jadi tabelnya nggak usah dimasukkan dulu Bapak Ibu, cukup dituliskan saja. Kemudian di sini di nomor 6 discussion. Nah, permasalahan di nomor 2 daripada Bapak Ibu bolak-balik scroll ke atas ke bawah, cukup nanti dipastekan saja di bagian sini atau kiri. Kemudian di bagian kanannya cukup Bapak Ibu jawab. Yang tadi banyak UMKM yang belum memahami cara menggunakan alat digital secara efektif. Nah, di nomor 1 kita bisa jawab nih Bapak Ibu berdasarkan hasil. Dengan adanya pelatihan dan lokakarya tentang penggunaan alat digital termasuk SEO, analitik dan media sosial dapat meningkatkan pemahaman tentang kinerja alat digital. Nah, seperti itu. Kemudian nomor 2, mendorong kolaborasi antar UMKM untuk berbagai sumber daya atau menyediakan akses ke platform digital yang lebih terjangkau. Nah, nanti harus sesuai nih Bapak Ibu. Kalau di nomor 2 atau di gap itu ada 5, berarti di discussion juga ada 5 jawaban. Jangan sampai gapnya ada 3, di discussion ada 5. Nah, permasalahannya yang 2 kemana? Kok ada jawabannya, ujuk-ujuk ada solusinya, kan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada conclusion. Silahkan Bapak Ibu cukup menjauh dari tujuan risetnya. Kalau Bapak Ibu tujuannya ada 2, di breakdown menjadi 2 poin atau 2 tujuan, berarti ada 2 jawaban. Kemudian ditambahkan kalimat pendukungnya untuk memperkuat jawaban. Yang terakhir ada kontribusi risetnya, manfaat secara teoritis dan praktisinya. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan mengembangkan kerangka kerja pemasaran digital untuk UMKM serta kontribusi praktis melalui implementasi paduan, alat analitik, dan pelatihan program yang membantu pelaku UMKM meningkatkan kinerja pemasaran mereka di era digital. Nah, nanti pengisiannya cukup seperti ini saja Bapak Ibu. SPOK tanpa citasi. Nah, kalau sudah selesai, silahkan Bapak Ibu bisa kirimkan japri saya atau Mbak Biwi. Nah, nanti akan ada koreksinya Bapak Ibu. Misalnya di bagian introduction itu masih ada yang kurang. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu mengerjakan. Nanti template-nya akan saya kirimkan juga. Mungkin ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu. Izin Mas Hafid. Hah?
Mas, dari Bu Dewi, Ya, Mas. silakan. Mas, tadi kan di poin nomor 3 kan kita selain menceritakan tentang pentingnya tujuan penelitian kita harus ada keterbaruan ya Mas ya, novelty. Kadang-kadang kita kegeeran aja Mas, sudah ternyata penelitian kita sudah novelty. Ada nggak standar yang bisa kita pakai bahwa untuk mencari bahwa memang novelty kita itu memang betul-betul keterbaruan gitu Mas, itu yang pertama. Terus yang berikutnya dari penjelasan Mas Hafid tadi kan sebenarnya kelas ini akan menghasilkan suatu produk dari penelitian yang sudah kita lakukan dan penelitian Ya, kita itu sudah ada hasil dan hasilnya itu sudah dianalisis gitu ya Mas ya. Baru kita bisa ya, mengisi benar. 1 sampai 7. Nah, permasalahan saya Iya. sekarang Mas, saya baru sampai tahap cleaning data Mas, belum diolah. Jadi nanti mungkin bisa di kelas lain atau ada suatu private class yang bagaimana mengolah data ini sehingga data ini bisa menghasilkan suatu apa data yang kita bisa analisa, yang kita bisa masukkan ke dalam suatu jurnal gitu Mas Hafi. Terima kasih. Baik, Bu. Jadi memang kalau Bapak Ibu masih dalam proses pengumpulan data, nanti bisa apa ya ibaratnya menyusul dulu. Jadi yang ada diisikan dulu. Seperti itu. Kemudian di bagian novelty, terkadang kita kegeeran, Mas. Nah, apakah ada standarnya? Nah, sebenarnya untuk standar itu tidak ada yang baku, Bapak Ibu, untuk novelty. Nah, kita itu bisa mencari novelty dengan cara Bapak Ibu mencari penelitian atau referensi yang ibaratnya yang mirip atau yang terdahulu. Nah, nanti Bapak Ibu analisa permasalahannya atau hasilnya dengan penelitian kita itu apa. Nah, nanti kan bisa menjadi gap atau mohon maaf bisa menjadi novelty atau pembeda dari penelitian yang sebelumnya Ibu. Nah, itu bisa misalnya penelitian yang lama itu Mas eh, masih banyak padi yang rusak karena menggunakan pupuk ini. Nah, ternyata Bapak Ibu meneliti pupuknya ditambah atau campuran pupuk lain. Nah, itu kan sebagai novelty. Nah, banyak yang rusak, kemudian dibandingkan dari penelitiannya Bapak Ibu, ternyata menggunakan pupuk campuran itu yang rusak tidak ada atau mungkin hanya seperempatnya seperti itu, Ibu. Jadi bisa apa ya mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mencari novelty-nya. Apakah sudah terjawab, Ibu Dewi? Udah Mas, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Dari Bapak Ibu yang lain? Eh, Baik, Izin Bapak Ibu. Mas, Iya, bagaimana Bapak? iya, saya ingin bertanya di poin keempat tadi, Ya, saya share eh, screen. Yang mana, Bapak? nah di bagian sini yang ingin saya tanyakan di sini, Ya, apakah di Scopus ini syaratnya jika menggunakan, ini kan Mas Hafid kasih contoh misalnya 10 UMKM, ya, apakah dengan 10 UMKM saja itu sudah layak diterima? Terus baik. itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan alat ujinya, Mas. Oke, ya, Eh, apakah alat uji yang diminta misalnya Scopus maunya seperti misalnya apakah SPSS saja sudah cukup layak untuk dimasuk dalam kriteria Scopus ini? Terima kasih, Mas Afif. baik, Bapak. Nah, mungkin saya akan jawab nih, Bapak, dengan menggunakan papernya Pak Jo yang sudah terindeks Scopus. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sebentar saya. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Oh Sudah. iya, iya. Sudah, Mas.
Saya akan menjawab dengan menggunakan papernya Pak Joni, Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada salah satu papernya dari Pak Jo, Bapak Ibu, yang sudah terindeks Scopus. Nah, kalau kita coba baca dari judulnya nih, Bapak Ibu, mungkin saya sudah mendemokan judulnya juga di pertemuan pertama, kalau nggak salah, video based learning. Nah, sebenarnya tidak ada yang baru mengenai video kan seperti itu, Bapak Ibu. Yang dijual Pak Jo ada quickly understanding, lebih mudah dipahami. Nah, misalnya kalau sebelumnya pembelajaran manual, belajar mandiri memerlukan waktu 15 menit untuk paham, menggunakan video hanya 5 menit. Nah, kemudian Mas, kemudian apa hubungannya sama yang tadi pertanyaannya? Nah, coba Bapak Ibu. Kita baca secara cepat nih Bapak Ibu. Berapa responden? Berapa responden Bapak Ibu? 6, Mas. 6. 6 ya, Pak. 6. Kemudian penelitian ini menggunakan kuanti atau kuali, Bapak Ibu? Kuali. Kuanti. Aktif. Bagaimana nih Bapak Ibu? Lebih kecil dari PTK. Kuantitatif deskriptif. Iya, lebih kecil dari PTK Bapak Ibu. Padahal PTK berapa Bapak Ibu? PTK berapa Bapak Ibu? Hitung-hitungnya Penelitian gimana ya? tindakan kelas. 6 kuanti dihitungnya gimana? Cara ngitungnya pakai apa itu 6? Nah, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, wah itu Pak Jo menggunakan Mas, apa pengolahan datanya pasti bagus menggunakan aplikasi yang canggih dan sebagainya. Nah, Gak bisa untuk malah. kita langsung masuk ke papernya nih Bapak Ibu. Kita download dulu. Nih. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, berapa halaman nih Bapak Ibu? 5 ya. Berapa halaman Bapak Ibu? 5. 5 Mas. Nah, oke. Kemudian coba kita cek lagi nih Bapak Ibu. 5 itu sudah terpotong judul, kemudian autor, Separoh itu. afiliasi, abstrak. Nah, kemudian isinya di bagian halaman pertama cuma secuil Bapak Ibu. Setelah itu kita cek di bagian referensinya 1 halaman lebih. Berarti isi papernya berapa Bapak Ibu? Bisa ya? Isinya 2 ya, berapa? Mas. 2,5. 3 paling-paling, Mas. Nah, kemudian tadi Bapak Ibu bertanya-tanya, Mas, pengolahan datanya Pak menggunakan apa? Pasti kompleks. Coba kita cek Bapak Ibu. Pre sama post Bapak Ibu. Sesudah dan sebelum. Nah, jadi kelemahannya di Scopus ini Bapak Ibu. Jadi kalau menurut Bapak Ibu Scopus itu susah, sulit. Nah, sebenarnya tidak terlalu yang menakutkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi menggunakan analisa yang simpel, hanya pre sama post, kemudian 6 responden, dan hanya berapa nih? 5 halaman itu bisa tembus Scopus Bapak Ibu. Nah, jadi ini mungkin bisa membuat
motivasi Bapak Ibu juga untuk apa ya, tembus di Scopus, kemudian Kok tidak kelihatannya gampang banget ya Mas itu. Mas, jadi saya Mau ini Mas, frekuensial prosentase aja. jadi Kita mau ke terpikir, tingkat 2 aja revisi terus. jadi terpikir berarti kalau terlalu rumit, jadi nanti malah jadi susah ya. nah Maksudnya kalau itu kayak Bapak. hitungannya terlalu banyak gitu kan, Ya, apa jadi variabel yang terlalu banyak, jangan-jangan malah jadi susah Mas. Mikirnya jadi jadi begitu nih. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang membuat susah itu adalah internal internal blok dari Bapak Ibu sendiri. Karena sudah ke-trigger kalau Scopus itu susah, Scopus itu apa ya? Momok Scopus itu wah ya apa ya, ibaratnya sudah takut duluan sebelum mencoba. Nah, padahal Bapak Ibu di Itu Scopus view itu berapa Mas? Kok penasaran? banyak kelemahan. Nah, jadi hal yang simpel itu bisa terbit di Scopus. Nah, tadi ada yang tanya, Ki berapa? Kita cek. It's Ki berapa Bapak Ibu? Kuartil berapa I2, Bapak Ibu? I2. I2. Wah, luar Nah, biasa ya, Mas. Keren pisan. nah, mungkin ini buat motivasi Bapak Ibu juga, karena kalau sebelumnya Bapak Ibu apa ya, mengira Scopus itu susah, Scopus itu menyeramkan. Nah, sebenarnya banyak kekurangannya Bapak Ibu. Nggak perlu kompleks. Sebenarnya itu malah yang paling penting pembahasannya adalah yang mendalam. Jadi tidak usah yang variabelnya banyak, cukup beberapa saja, tetapi di pembahasannya yang mendalam atau gapnya yang mendalam Bapak Ibu. Nah, kemudian kita cek di papernya Pak Joni Bapak Ibu. Nah, sebenarnya ini juga kalimat orang lain juga. Jadi kalimat utama. Nah, kalimat utama sampai sini Bapak Ibu. Yang menghebatkan itu adalah kalimat orang lainnya. Nah, jadi dari kerangka tadi kita membuat kalimat sendiri, kemudian nanti kita gunakan kalimat orang lain untuk memperkuat kalimat-kalimat yang sudah kita buat. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu apa ya, takut. Kemudian yang membuat bisa seperti ini Bapak Ibu, saya kasihkan lagi. Nah, adalah di bagian referensinya. Nah, ini adalah Q2. Nah, kemarin ini terbit di Q3 Bapak Ibu. Ternyata sekarang sudah menjadi Q2. Sudah naik zonanya. Untuk referensinya Bapak Ibu harus pahami dulu, referensinya juga harus terindeks Scopus. Nah, ketika kita arahkan ke referensinya, ini akan ngeling nih Bapak Ibu. Kita klik. Nah, coba kita cek referensinya. Kuartil 1 Bapak Ibu. Coba referensi yang lain. Kita cek dulu. Let's see. Nomor 2, kita coba buka nama jurnalnya. Q1 lagi Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu harus sadari kalau referensinya terbaik, Q1 dan Q2 itu dapat meningkatkan kualitas paper Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu targetnya Q4 atau Q3, referensinya Q1 bagaimana Bapak Ibu? Pastikan paper Bapak Ibu juga naik. Nah, ini adalah
trik and tipsnya nih Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan menambahkan referensi itu di pertemuan besok. Nah, kita sekarang fokus ke anatomi dulu Bapak Ibu. Kerangka papernya. Jadi dari kerangka paper itu kita akan kembangkan menjadi paper utuh. Nah, seperti itu. Jadi besok ketika digital writing atau menambahkan citasi, jangan pernah Bapak Ibu mensitasi referensi yang tidak terindeks Scopus. Atau apa ya? Kalau tidak penting-penting sekali jangan dimasukkan. Nah, untuk presentasinya 80-20 Bapak Ibu. 80% referensi Scopus, 20-nya baru buku undang-undang dan sebagainya. Dari Ibu Dani, halo Ibu Dani. Iya, Mas Hafid. Wah, saya jadi sangat terinspirasi tadi lihat jurnal tadi, Mas. Nah, ya, terima kasih untuk contoh yang luar biasa. Tapi saya mau nanya, Mas. Jadi, apakah Ya. saya bisa simpulkan dari Mas Hafiz tadi, apapun atau berapapun kuartal untuk Scopus, tetap Q1 dan Q2 referensinya, begitu kah, Mas? Jadi walaupun kita, kalau saya sih bukan pesimis, tapi ya realistis aja, Mas, ya, karena baru, misalnya saya mau ya paling tidak Q3, tetap aja yang dicari Q1, Q2 gitu kah, Mas? Benar sekali, Bu. Jadi kalau bisa referensinya cari yang terbaik. Nah, mungkin analoginya kalau Pak Jo sering mengatakan itu ketika mendengarkan ceramah. Nah, ada kiai mengatakan nih Bapak Ibu, sedekah, sedekah, sedekah itu akan membantu kita kelak. Nah, pasti banyak jamaah yang akan protes. Apakah Pak Kiai juga sedekah dan sebagainya. Tetapi kalau Pak Kiainya sudah bilang kola Rasulullah. Nah, pastikan jamaah diam Bapak Ibu, tidak ada yang membantah. Seperti itu Bapak Ibu analoginya. Mas, mohon izin, Mas. Eh, Kalau saya udah coba tuh kemarin ya cari-cari gitu. Ya, Tapi apa jangankan Q1 Q2 gitu ya. ya Ibu. Referensinya agak sulit kalaupun kayak kemarin misalnya dikasih contoh, oh ini banyak kok sekian ribu gitu ya. Saya udah coba ya 5 tahun terakhir, terus semua sudah kayak misalnya hanya dipilih riset, jurnal, terus review jurnal, terus dan lain-lainnya. Ternyata memang dicari kok susah yang relevan pun kayaknya agak susah untuk variabel yang saya cari gitu ya. Saya mikirnya kalau ini kemarin kayaknya banyak banget ya mudah gitu. Terus boro-boro Q1 Q2 gitu. Ada aja udah syukur gitu maksudnya. Kayak kemarin sudah dicoba. Kalau gitu gimana Mas? Caranya gimana lagi ya? Baik, Bu. Jadi nanti caranya bisa mencari persamaan keywordnya. Nah, terkadang di Indonesia itu familiar menggunakan kalimat itu, Ibu. Contohnya perceraian. Tetapi kan di luar negeri itu belum tentu menggunakan kalimat perceraian. Nah, jadi nanti bisa dicari persamaan kata dari keywordnya. Oh, nggak harus persis gitu ya. Persamaan Nggak harus. katanya ya. Iya, pernah terjadi di peserta juga. Wah, referensi saya nggak ada Pak Judi Scopus. Dia penelitiannya tentang bahasa Al-Quran, keindahan bahasa Al-Quran. Nah, mencari di Scopus Bapak Ibu, cuma ada 1, 2. Ternyata ketika dicoba lagi, nah ada nama lainnya Bapak Ibu, Simatik Quran. Nah, jadi nanti silahkan cari persamaan katanya. Apakah di Scopus menggunakan keyword atau kata tersebut, Ibu? Kalau misalnya bidangnya beda juga nggak apa-apa. Kalau misalnya eh apa eh sustainability awareness, terus dia ada sustainability tapi di teknik kimia apa gitu. Tapi sedangkan saya kan di ini ya, di apa namanya entrepreneur ya.
gitu. Kayaknya kayak nggak nyambung gitu kalau saya lihat-lihat nggak nyambung. Itu bisa dipakai aja atau gimana? Bisa juga Ibu. Jadi yang tidak nyambung nanti kita bisa pakai. Nah, ibaratnya Oh, oke. sebenarnya kan kita akan menyusun di bagian introduction, pendahuluannya. Nah, di bagian pendahuluan itu kita bisa dikatakan menyusun yang umum-umum dulu Bapak Ibu. Misalnya pengertian digital marketing itu apa, kemudian faktor-faktornya. Jadi jangan langsung menyeluruh. Nah, kalau menyeluruh di bagian introduction, at- nanti di pembahasannya sudah bingung atau kehabisan. Jadi kita bisa hal-hal umum dulu nanti di bagian introduction-nya Ibu. Contohnya, kita bisa apa ya, misalnya tentang religion studies atau agama, tentang zakat. Kan kita bisa mensitasi zakat itu secara dari apa, manajemen, kemudian dari agama sendiri. Nah, itu kan subjek area yang berbeda, tetapi bisa digunakan juga. Apakah sudah terjawab, Ibu? Iya, Mas, makasih. Saya Dari Mas. Bapak Ibu. Iya, silakan, Bapak Mas Ya, Yuri. yang pertama terkait dengan itu tadi. Iya. Ketika kita mencari referensi ya dari Scopus, barangkali kalau kita mencari keyword yang sama itu kan di Scopus ada highlightnya, ada Iya, kata yang apa namanya di blok agak kuning gitu. iya, Tapi saya Bapak. kemarin mencari di mencari di science.com Iya, itu tidak ada highlightnya termasuk di Google 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 apa, itu juga tidak ada Google itu. Scholar. Nah itu Baik. itu caranya bagaimana? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi kontekstualisasi itu ya. Artinya ketika ada keyword yang sama, misalkan di Scopus itu dengan keyword kita, tapi kemudian kan konteksnya berbeda. Ini apa? Bagaimana kemudian bisa menyelaraskan antara yang ada di Scopus dan yang kita maksud itu kan kadang-kadang kata-katanya sama tetapi bisa saja maksudnya berbeda itu. Kemudian bagaimana bisa mensinkronkan antara apa ya keyword kita dengan yang kita dapat di referensi padahal itu konteksnya tidak sama. Itu Mas Hamid, terima kasih. Baik, Bapak. Nah, mungkin saya akan mendemokan Sorry, dulu. Mas, ini suaranya kok bocor ya? Oke, sebentar, Ibu. Oke. Nah, izin share screen. Nah, menjawab pertanyaannya Bapak, ketika mencari desain direct kok tidak seperti di Scopus ya, Mas, tidak ada headlight kuningnya. Nah, kita coba cari. Kalau desain direct, Bapak Ibu, untuk memunculkan headlight kuning, kita harus klik dulu abstraknya, Bapak Ibu. Coba, oh ternyata saya belum sign in. Masuk dulu. Oke, baik. Nah, kita munculkan abstraknya, Bapak Ibu, seperti ini. Kita munculkan dulu. Setelah itu, Bapak Ibu, tekan Ctrl F. Nah, masukkan keywordnya lagi. Kita copy saja digital marketing, masukkan ke bagian pencarian, nanti akan muncul headlight kuningnya seperti ini.
Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita mengetahui mana yang banyak headlight kuningnya. Tinggal Bapak Ibu tandain saja. Kalau di Scopus otomatis, kalau di Sendire kita harus tekan Ctrl F. Nah, kalau di Google Scholar memang berbeda juga. Bentar. Nah, di sini kita kan tidak bisa melihat abstraknya nih Bapak Ibu. Jadi memang tidak bisa memunculkan headlight kuningnya, hanya bisa memunculkan kuartilnya saja. Baru kita download. Tetapi tidak masalah Bapak Ibu. Di bagian pertemuan besok atau pertemuan 5, kita akan membaca secara cepat di Mendeley Bapak Ibu. Seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot membaca keseluruhan referensinya. Kemudian pertanyaan kedua, Mas, untuk menyambungkan bagaimana? Nah, itu akan terjawab di pertemuan besok, Bapak. Jadi, menyambungkan apakah kalimatnya cocok dengan kalimat kita itu bagaimana? Nah, nanti Mas Hafid, mohon maaf, mumpung di sini saya potong sedikit. Kan ya silakan. kalau kalau muncul Scopusnya kan key berapa gitu ya. Kalau dia Ya, tidak ada key, cuma muncul SJR itu artinya apa, Mas? oke. Nah, SJR itu ada Simago Jurnal Ranking, Ibu. Ini mewakili kuartilnya. Nah, mewakili kuartil di Scopusnya juga. Untuk memunculkan Ibu, sebenarnya sama saja. Apakah sudah terjawab Ibu? Jadi artinya kalau ada SJR-nya itu juga Scopus gitu, bukan? Nah, jadi tandanya ada di Scopus itu seperti ini Bu. Kalau menunjukkan kuartilnya, nah Q1. Kalau NA itu artinya not available atau tidak terindeks. Nah, jadi yang terindeks yang ada tanda kuartilnya. Coba kita cari lagi. Ini tidak ada. Pokoknya NA itu nggak Scopus gitu ya Mas ya? Ya, benar sekali, Bu. NA itu tidak Scopus. Yang Scopus hanya yang bertanda Q1, Q2, sampai Q4, Ibu. Hmm. JJ. Hmm. Seperti itu, Bapak. Apakah sudah terjawab, Bapak? Saya Ibu Mas, Ya, makasih. cukup. Sama-sama JJ. Eh, Ya, cukup Mas Hafid. Terima kasih. Sampai simak, Bapak Mas Yuri. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Mas Hafiz, Iya, Bapak Guyup, ya, bagaimana? tadi ada yang menarik, Mas Hafiz. Saya melihat apa skop apa jurnalnya Pak Jumintono, Pak Jo, Ya, itu untuk di apa penulis ya. itu cukup banyak, Mas Hafiz. Pak, itu dibolehkan, Pak. Ada sampai 5 itu saya lihat. Lebih. Dibolehkan, Bapak. Saya agak lupa itu jurnalnya Pak Sahabudin. Coba saya cek. Ya. Itu autornya bahkan sampai 13 atau 15 ya. Wih, Sebentar, Pak. Saya coba cek. Izin share screen, Kalau Bapak bisa Ibu. gitu kita patungan aja Bapak Ibu. Nah, Patungan biar jadi murah. coba. Coba. Nah, ini ada salah satu juga Ibu rumah apa ya? Salah satu trainer di Rumah Scopus, yaitu ada Bu Rosmiati. Oke, dia dari BRIN Makassar, Bapak Ibu. Nah, coba yang terbaru kalau nggak salah. Saya agak lupa nih, Bapak Ibu. Kalau nggak salah itu sampai 12 atau berapa.
Oke, ini yang hanya beberapa. Coba yang lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bapak Ibu. 9 autor. Nah, jadi memang terkadang tidak ada batasan autornya sampai berapa saja. Saya pernah menemukan itu sampai hampir 17 kalau nggak salah itu Ibu. Itu masih bisa Bapak Ibu. 11 itu. Jadi sebenarnya tidak masalah berapapun autornya. Mungkin kalau untuk penilaian yang agak berbeda Bapak Ibu untuk kumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Sudah terjawab Bapak? Ya, terima kasih Mas Aris. Sama-sama Bapak. Oke. Mungkin dari Mbak Dwi. Halo Mbak Dwi, ada tambahan lagi? Ya, baik Mas Haf. Terima kasih atas penyampaian materi yang luar biasa, nggih. Tadi saya mendengar ternyata banyak materi dan motivasi yang diberikan oleh Mas Hafid dengan papernya Pak Jo begitu. Sepertinya Bapak Ibu makin terbakar ini semangatnya untuk segera menulis begitu ya. Untuk mulai mencoba menulis paper begitu dengan mulai bisa Bapak Ibu mulai dengan membuat anatomi terlebih dahulu. Jadi kalau kata Pak Jo, anatomi itu adalah 75% dari artikelnya Bapak Ibu. Kalau kita sudah membangun anatomi dengan baik, akan memudahkan Bapak Ibu ketika nantinya menyempurnakannya dalam membuat paper itu sendiri. Begitu. Luar biasa sekali untuk diskusi malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, dari sini nantinya Bapak Ibu kami akan mengirimkan file anatomi yang mana beserta contohnya, yang mana nanti Bapak Ibu bisa langsung mempraktekkan. Gitu nggih, seperti yang disampaikan oleh Mas Zafi tadi, Bapak Ibu juga bisa mengirimkan ke kami untuk kita diskusikan gitu nggih. Kita akan sama-sama memberikan masukan begitu, bisa ke saya atau ke Mas Zafid nantinya untuk memberikan masukan terhadap anatominya Bapak Ibu. Gitu nggih. Nanti silakan Bapak Ibu bisa coba. Namun sebelum itu, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan atau kira-kira ada kesulitan atau mungkin dari materi ini nih, kira-kira apakah sudah mencerahkan begitu ya, membuat Bapak Ibu semakin tergugah semangatnya begitu untuk bisa segera menulis papernya, segera menyelesaikan artikelnya? Iya, Mbak. Iya, Ibu Laila, baik. Oke, semoga semakin semangat luar biasa, Pak Guyup. Semoga dari materi ini kita akan lanjutkan di pertemuan ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, begitu nggih, sampai nantinya Bapak Ibu bisa sama-sama di pertemuan ke-8. Harapan kami adalah Bapak Ibu bisa submit di webinar ini, gitu nggih. Nah, untuk malam hari ini Bapak Ibu, materi mungkin kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Nanti bisa langsung dipraktekkan gitu nggih untuk eh, tugas ini begitu. Monggo langsung dipraktekkan. Kalau ada kendala jangan lupa Bapak Ibu sharingkan ke kami di grup boleh atau di Japri boleh. Gitu nggih. Mohon izin untuk malam hari ini kita bisa cukupkan terlebih dahulu. Terima kasih atas segala atensi semangat yang luar biasa Bapak Ibu. Semangat selalu dan Bapak Ibu semoga selalu dalam keadaan sehat. Besok ketemu lagi di sesi ke-5 Bapak Ibu. Setelah anatomi masuk ke dalam prosesi membuat artikel secara utuh. Begitu nggih? Terima kasih Bapak Ibu, semangat Terima selalu. kasih, Mohon Mbak izin Dwi. Terima pamit. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Waalaikumsalam Ibu. Oke, warahmatullahi Luar terima kasih biasa. sama-sama. Terima kasih Waalaikumsalam. semuanya. Iya, Sehat Waalaikumsalam. selalu, Terima kasih Ibu Bapak Dwi. Ibu. Semangat selalu dan sehat selalu. Oke, baik mohon izin menutup Zoom ini, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.